suatu ketegasan dan gesture yang sangat kuat dari pimpinan tertinggi bahwa Presiden menyatakan cintailah produk Indonesia. Nah, sebenarnya bukan begitu. Kita ini sekarang lagi krisis ya. Jangankan sebelum krisis, pasar kita ini punya potensi sangat besar. Kalau kita lihat, hanya Pertamina saja untuk proyek kilang, itu ada 6 kilang mau dibangun, total nilai proyeknya itu sampai dengan 60 miliar dolar. Berarti kan sekitar 800 triliun. Katakan kalau 30%-nya saja bisa dilakukan oleh produk-produk dalam negeri, maka 300 triliun market untuk industri dalam negeri. Nah, di situ investor akan masuk dan akan invest, baik itu lokal maupun asing. Tapi yang terjadi adalah masih saja pabrik pipa kita ini sekarang baru 2,3 juta ton kapasitas. Produksi kita tuh cuma 800 ribu. Berarti kan di bawah 40% dari kapasitas. Nah, kemana itu yang lain? Oh, rupanya impor. Ya, inilah yang menjadi kegeraman pemerintah. Kenapa proyek dibiayai oleh APBN atau BUMN, kita bisa pakai produk dalam negeri, tapi kita masih impor. Nah, ini sudah kita dibentuk macam-macam, peraturannya sudah lengkap. Yang tadi ada PP nomor 29 2018 itu wajib memakai produk dalam negeri. Kemudian dibentuklah Kepres, tim P3DN. Tim ini langsung diketuai oleh Pak Luhut sebagai Menko Marves. Ya, wakil ketuanya Menko Perekonomian dan ketua harian Menteri Perindustrian. Nah, Kadin di situ diajak sebagai salah satu anggota tim. Nah, kenapa dunia usaha perlu diajak? Supaya kebijakan-kebijakan pemerintah ini bisa diimplementasikan dengan masukan Kadin ada di sana. Ya, yang kami sedihkan dari asosiasi, dari pasar itu kita lihat kapasitas utilisasinya masih 40%. Berarti kan ini masih banyak produk impor, nggak hanya pipa ya. Nah, cuma balik lagi. Isunya sekali lagi harga dan harga. Menurut saya itu bukan harga. Jadi harga itu banyak faktornya. Di sana selisihnya itu, berapa di sih Cina Pak sebenarnya itu, Pak? Kalau bisa dijembrengin Pak selisihnya dari harga? Oh, itu sangat variatif dan sangat-sangat relatif. Misalnya ada beberapa produk yang untuk industri pipa konstruksi itu harganya sama lah, gitu ya. Tetapi kalau untuk oil and gas, ya ini kan spesifik. Nah, spesifik bahan bakunya kadang-kadang juga tidak diproduksi dalam negeri. Nah, jadi memang balik lagi, pada saat kita mau melaksanakan proyek, perencanaanlah kuncinya. Nah, di perencanaan ini harus dipilih mana-mana produk yang bisa dipakai dalam negeri. Nah, perencanaan ini kadang-kadang memakai kembali referensi produk asing. Nah, gitu. Jadi kalau ada isu mahal, mungkin mahalnya itu karena perbedaan kapasitas ya. Kalau di Cina itu satu pabrik itu bisa 2 juta ton, di Indonesia 100 ribu. Tentu dari segi fixed cost saja pasti mereka lebih murah. Dan mereka bunga banknya itu bisa 3-4%, Indonesia 10-11%. Ya, belum lagi infrastruktur, logistik, cost dan lain-lain. Tetapi kita itu harus berani dan harus bisa mendorong. Ya, jadi faktor ini kan integral efek dari ekonomi itu luar biasa. Kalau kita sampai tidak bisa memproduksi pipa untuk proyek-proyek dalam negeri, akibatnya kan terjadi lagi peningkatan pengangguran. Jadi kalau menurut saya harga pipa itu sangat relatif tergantung kualitas dan jenisnya. Oke, sebenarnya seperti apa sih Pak mungkin langkah untuk para pengusaha lokal ini meningkatkan daya saing produk begitu? Karena kan tadi yang dikeluhkan juga terkait mengenai TKDN begitu yang tidak sesuai dengan regulasi. Nah ini seperti apa nih yang seharusnya mungkin lebih di-push lagi untuk para pengusaha lokal sendiri nih Pak? Nah, kalau saya lihat pengusaha lokal untuk proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, bendungan, dan bangunan tuh sebenarnya TKDN-nya sudah bisa di atas 75-80%. Jadi kita sudah mampu mandiri lah. Tetapi kalau khusus untuk sektor energi, sektor migas, itu seperti turbin, seperti boiler yang besar-besar kita belum bisa buat. Ya, jadi kita masih impor. Tapi kita itu harusnya mengajak para produsen dari luar negeri ini untuk membuat pabrik di Indonesia, menggandeng partner lokal. Itu salah satu opsi. Yang lainnya dari mulai kabel, dari mulai pipa kecil atau pipa-pipa standar atau mungkin konstruksi, kita semua udah bisa sebenarnya. Nah, balik lagi, peraturan sudah ada, kemampuan sudah ada, tinggal kemauan. Makanya Bapak Presiden marah kali ya. Ini kemauannya belum ada gitu, belum maksimal. Makanya diganti aja orangnya sekalian. Oke, jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.